kami Universitas Islam PGRI ingin sedang ada tugas observasi kami nih dari prodi pemasaran ya. Iya, betul. Dari pemasaran. Kalau berkenan, kami ingin melihat proses usaha di sini nih dan mengajukan beberapa pertanyaan singkat. Pertanyaannya bisa dimulai sekarang ya. Boleh, silakan. Pertanyaannya, apa nama usaha dan sejak kapan usaha ini berdiri, Mas? Kalau untuk nama usahanya sendiri kita di bidang kuliner ya Mas. Iya. Nama usahanya Mie Ayam Bakso Mas Gepeng. Untuk berdirinya kuliner ini kita dari tahun 86 sudah mulai berdiri. Cuman kalau untuk di sewa ruko untuk di tempat ini kita mulai dari tahun 2012. Udah lumayan lama. Ya. Ruko pertama di mana? Ruko pertama ada di Jalan Batu Alam, masih di area Condet juga. Berarti ini cabang berapa? Cabang pertama. Cabang pertama. Untuk cabang keduanya ada di Pasar Rebo. Jadi untuk sementara ini kita ada 3 lokasi. Produk apa aja yang ditawarkan selain kayak bakso atau ada lagi? Kita sih kalau untuk produk cuma ada mie ayam sama bakso aja sih Mas. Ya paling kalau sampingan kayak kerupuk itu aja sih. Jadi kita lebih ke menu makanan aja. Kayak snack Iya. gitu, Snack itu cemilan. enggak, iya. Terus pertanyaan ketiga, siapa pemilik dan berapa jumlah karyawan? Kira-kira berapa? Siapa pemiliknya, Mas? Sama berapa karyawan yang ada di sini gitu? Oh, untuk pemiliknya sendiri namanya Bapak Subandi ya. Nah, kalau untuk karyawan itu karyawan keseluruhan. Boleh keseluruhan, boleh per cabang. Kalau untuk keseluruhannya kita ada kurang lebih 20 orang. Jadi di pusat itu ada untuk di pusat ada 14. Di sini sebenarnya ada 3 orang, cuman yang satu pulang kampung. Terus untuk yang di cabang satu lagi ada 5 orang. Ya, kurang lebih 20 orangan lah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih proses produksi dari awal sampai itu proses produksinya itu kayak gimana? Kalau untuk proses produksi untuk bakso kita dimulai dari potongan daging. Nah, daging itu nanti digiling, dijadikan suatu adonan, dan nanti kita cetak menjadi bakso. Kita cetak bulat-bulat gitu kan. Itu untuk segi baksonya sendiri. Tapi kalau untuk dari mie ayamnya, kita untuk mie ayam beli kiloan, Mbak. Jadi kita mie ayam itu beli kiloan, kita gulung sendiri. Jadi satu kantong itu ada kita timbang 2 kilo. Untuk satu kantongnya 2 kilo itu kurang lebih 24 biji ya, 24 porsi. Itu kalau proses ayamnya sendiri seperti biasa dimasak. Ada suppliernya gitu? Ada Kalau untuk supplier dari mie. ini? Nah, untuk mie ayamnya sementara ini kita karena belum ada tempat, belum bikin sendiri, jadi ada supplier. Nah, Kapasitas produk per hari ini itu bisa sampai berapa? untuk kapasitas per hari itu penjualan per porsinya apa gimana? Di per hari berarti Keseluruhan per hari ya, bukan per untuk keseluruhan bakso itu dalam sehari itu untuk bakso kecilnya kurang lebih 3.000 butir. Bakso kecilnya untuk produksinya ya. Iya. Untuk bakso urat itu kurang lebih bisa 300 butir. Bakso isi daging cincang itu kurang lebih 150 butir. Karena kita kan ada varian ya. Iya. Ada urat, ada bakso isi daging, ada bakso kecil, ada bakso telur. Bakso telur paling kurang lebih 150-an. Oh, dari segi keseluruhan produksi bakso. Tapi kalau untuk segi produksi mie ayam, kalau dihitung per porsinya
itu lumayan ya, kita nggak ngitung sih, cuman dari sana bawanya sekian, dari mana bawa sekian gitu ya. Cuman contoh di cabang yang kedua dia bawa 8 kantong. 8 kantong itu satu kantongnya isi 24, tinggal kali 8 itu aja. Jadi kalau untuk ngitung per bijinya enggak ini, Jadi ditimbang per kilo ya. supplier datang diolah. Jadi dari supplier datang kita timbang, kita bagi. Jadi untuk di sini berapa, di sana berapa, sisanya ada di pusat gitu. Kalau kendala ada mungkin? Kalau untuk kendala sih sebenarnya banyak ya, Mbak. Banyak ya, Mbak. Cuman salah satunya kendala itu yang pernah kita alami dari baksonya itu pernah pas digiling nggak jadi, dibikin bakso nggak bisa, itu kendalanya. Dari segi yang lain sih mungkin nggak ada, cuman bakso aja kadang-kadang kendalanya di situ, entah itu kita dikasih bahan yang kurang bagus apa gimana, apa kita ngilingnya kurang bahan gitu kan, karena kita juga untuk pembuatan bakso nggak mantau secara langsung, jadi kita udah ada kepercayaan. Berarti kalau penggilingannya itu diserahin ke Tukang giling. tukang giling gitu. Ah, Jadi ada tim penggilingnya gitu. Tim penggilingnya, jadi kita pagi datang ke pasar milih daging, nah nanti langsung selain penggiling gitu aja. Nah setelah jadi baru kita bawa pulang. Dan siapa target pasar untuk produknya? Kalau target pasarnya kita untuk pemasarannya sih dari kelas ekonomi menengah ya Mbak, karena untuk harga kita mungkin terjangkau, kita nggak ada yang istilahnya untuk target ngambil dari ekonomi tengah ke atas, enggak. Ibaratnya biar siapapun bisa Rasakan ya? merasakannya, karena dari untuk menu bakso sendiri kan udah istilahnya merayat lah, udah familiar gitu. Kalau mahasiswa sendiri termasuk target pasarnya bukan? Mahasiswa. Ya sebenarnya itu sih kita apa ya, untuk target untuk mahasiswa itu banyak juga sih sebenarnya di sini, cuman tergantung hobi mereka sih. Tergantung hobi mereka, kalau mereka hobinya mie ayam bakso ya pasti makan, cuman kalau hobinya yang biasa makan nasi ya ke nasi kan gitu. Bagaimana cara mempertahankan dan menarik pelanggan baru? Kalau untuk menarik pelanggan baru sih sebenarnya kita nggak pernah mempromosikan ya Mbak, itu cuma hanya dari mulut ke mulut aja. Oh, Berarti nggak ada promosi khusus. Nggak ada. Ada event apa atau gimana? Nggak ada, kita nggak ada, kecuali kayak ada waktu itu pernah ada YouTuber makan, dia upload, kita jadi viral, jadi rame, jadi tenar, jadi istilahnya dari meledak gitu. Promosi jalur lain atau ada Itu pun event kita lain? nggak manggil ya, Iya. mereka yang datang. Iya. Mungkin karena mereka merasakan enak ya dia upload, akhirnya ya meledak kayak waktu itu juga pernah gitu. Jadi kita nggak ada promosi khusus. untuk pendapatan per hari itu kira-kira berapa? Mas? Kalau untuk di cabang sendiri di sini ya, Iya. di cabang sini itu pendapatan bersih rata-rata kalau hari Senin sampai Kamis itu kurang lebih 2 jutaan. Ini 2 juta. Itu bersih. Tapi kalau dari Jumat Sabtu Minggu bisa sampai 5 dan 6 juta. Nah, weekend ya, weekend. Iya, ya, weekend. Itu 5 sampai 6 juta. Beberapa bulan terakhir apakah ada peningkatan dalam penjualan? Mas? Kalau untuk peningkatan dalam penjualan sih kayaknya nggak ada Mbak, karena untuk saat ini nggak cuma di area Condet aja ya, untuk semua kuliner yang saya dengar juga semua menurun. Oh, lagi menurun ya? Lagi menurun. Semua menurun, jadi nggak hanya kita aja gitu, banyak kuliner lain itu mengeluhkan kok tahun ini turun drastis gitu, ada karena apa, kayak saya sendiri nggak cuma punya rekan itu banyak gitu, rekan dari UMKM, terus untuk penjualan bakso, mie ayam dan sebagainya itu banyak, cuman nggak kita doang, banyak yang mengeluhkan untuk akhir-akhir ini penghasilan menurun itu banyak.
nggak cuma kita aja. Kan tadi di sini ada 3 orang karyawan ya. Iya. Itu gimana pembagian tugasnya dari mas-masnya gitu? Kalau untuk pembagian tugas kita multi talent sih mas. Jadi Jadi semuanya siapa yang nganggur, misalkan kita di depan bertiga nih, ada yang mau bayar, dan siapa yang nganggur dia langsung ke kasir, gitu aja. berarti fleksibel aja. Fleksibel aja. Kalau kita sih nggak ada istilahnya untuk ini tugasmu ini. Siapa yang nganggur ya udah kita pegang aja. Kayak saya misalkan ada mangkok kotor ya, kadang kita nyuci bareng gantian gitu Oh, aja. Nah, jadi nggak ada ini, cuman yang bedanya Tapi- kalau untuk pembukuan emang saya Oh, pembukuan gitu ya, di jam-jam pas jam-jam pas tutup itu saya untuk pembukaannya. lanjutkan lagi nih mas. Kalau untuk jam kerja sama sistem penggajian itu bagaimana ya? Kalau untuk jam kerjanya sendiri kita mulai kerja dari jam 5 subuh mas, dari jam 5 subuh sampai tutup jam setengah 10 malam. Nah untuk gajinya sendiri kita ada 2 kategori, itu untuk harian sama bulanan. Jadi ada 2 Berarti kategori. ada bonus tertentu atau bagaimana? Kalau bonus itu urusan ownernya mas. Kadang-kadang kalau bonus kita nggak bisa memprediksi. Jadi kalau misalkan ada bonus ya ownernya paling ngabarin lewat grup, dibagikan kapan gitu, dikabarinnya lewat grup aja. Tapi kalau penjualan kayak gitu ada target tertentu nggak per outlet atau per cabang gitu? Enggak, kita nggak ada target. Oh, nggak ada target. Kalau Berarti kita ditargetin, ya namanya orang semua nggak mungkin kan mau makan bakso atau mie ayam. Kita nggak ada target. berarti kalau untuk bonus dari itunya berarti bukan tergantung dari target atau itunya. Enggak, Jadi kebijakan itu dari bosnya kebijakan aja. dari ownernya. Selanjutnya, selama jalanin usaha ini, tantangan apa yang paling besar menurut Mas? Sebenarnya sih kalau untuk tantangan ya, kita ini aja mbak, ya, untuk penilaian di Google Map, tantangan kita itu aja. Yang sebagai karyawan kita harus ramah ke pembeli, harus sopan ke pembeli, itu aja sih kalau untuk tantangannya. Karena apa ya, untuk medsos itu sekarang kan sensitif mas. Iya betul. Kita ibarat kata ada orang makan, kita ambil tisu, kita lupa bilang mohon maaf pinjam tisu, itu pun jadi kesalahan. Ya. Itu pernah soalnya kita ngalamin di situ. Jadi yang kita antisipasi di sini, yang nggak cuma di sini sih, di outlet bakso Mas Gepeng itu ya sopan santun dan ramah tamah itu yang paling utama. Itu pokoknya yang sensitif banget itu. Selanjutnya, apakah ada rencana untuk mengembangkan usaha kedepannya? Untuk Apakah ada cabang lain? Misalkan, gitu? untuk pengembangan, rencana pengembangan sih ada mbak, tapi ya kita tunggu ownernya aja. Tergantung owner. Iya. Kalau untuk rencana sih kita dengar udah dengar adalah, Ada mau entah ada. di mananya kita nggak tahu. Soalnya dari semua customer yang merasa jauh dari sini itu pengen lebih dekat lagi gitu. Contoh yang di Pasar Rebo yang cabang keduanya itu karena banyak owner yang minta supaya agak lebih dekat gitu kan. Makanya kita buka di Pasar Rebo. Jadi tergantung konsumennya mau gimana? Maksudnya kayak permintaan yang lebih Nah, banyak di mana. Jadi itu pun juga. owner pada mau coba buka di situ. Nah, mungkin gitu. Cuman ya owner lihat karena untuk situasi tukang bakso Ya. ini hampir setiap gang ada. Iya betul. Jadi kita nggak pengen apa ya istilahnya berantem cuman gara-gara kita sama-sama Saingan, jualan, iya. saingan gitu kan. Apalagi kan kita baksonya yang kita bikin itu 99% daging. Ya, makanya kita nggak mau apa ya, ada permusuhan lah ya, ada sedikit gesekan. Ya. Selanjutnya, bagaimana caranya dalam menjaga kualitas produk dan layanan? Untuk menjaga kualitas produk ya kita mempertahankan dari bahan bakunya mbak. Seperti daging itu kita nggak pernah kita kurangin. Soalnya apa? Kalau untuk bumbu-bumbu yang untuk bikin bakso kita timbang. Jadi untuk misalkan per 5 kilo berapa bumbunya, berapa itu Dan udah. digramasi ya? Nah, udah di kita ini enggak. Jadi enggak asal-asalan sekian enggak. Nggak sesuai feeling gitu jadi. Itu kalau untuk
menjaga kualitas, terus pelayanan itu ya kita intinya ramah sama pembeli, itu aja. Ramah sama pembeli, sopan sama pembeli, kita menawarkan produk kita, itu aja sih. Kalau cara menangani keluhan pelanggan gimana, Mas? Kalau untuk keluhan pelanggan itu tergantung ya, itu yang dia keluhkan itu apa, untuk lokasi, tempat, apa rasa gitu kan. Kalau untuk mereka mengeluhkan rasa, kok rasanya seperti ini sih, jadi kita tampung Mbak, jadi kita tampung, nanti kita bilang ke ownernya untuk mengevaluasi supaya ada perubahan gitu. Jadi biar rasanya tuh kita tetap gitu, nggak hari ini rasanya gini, besok rasanya ini, nggak begitu. Tapi kalau ada komplain kayak gitu, kayak ada kebijakan dari outletnya nggak, kayak misalnya mengganti atau digratisin misalnya gitu? Nah, kalau untuk komplain, biasanya orang komplain itu setelah selesai makan ya, Mas, contoh, Mas, baksonya sekarang rasanya aneh gitu. Nah, kita menawarkan, kira-kira puas, cocok apa enggak? Kalau misalkan enggak ya kita ganti atau nggak usah dibayar gitu. Tapi kebanyakan mereka nggak apa-apa Mas, kita cuman ngasih tahu aja, soalnya kemarin rasanya nggak seperti ini gitu, cuman gitu aja sih Mas. Untuk yang terakhir pertanyaannya, untuk kedepannya apakah ada inovasi menu baru nih, Mas? Kayak isi keju gitu, kayak lagi viral sekarang. Kalau untuk menu baru, saya rasa nggak ada sih Mbak. Soalnya kita sudah pernah mencoba untuk menu baru seperti bakso jamur, bakso konro, itu hanya bertahan selama 3 bulan. Awal-awalnya aja. Jadi untuk customer itu lebih ke originalnya. Ya seperti menu dari awal itu yang kita kan cuma ada bakso telur, urat, dan isi daging cincang, itu aja. Sebenarnya banyak untuk yang minta menu baru seperti kayak bakso mercon gitu ya, banyak. Tapi setelah dipikir-pikir untuk bakso mercon itu kita nggak bisa nyetok banyak, karena kalau untuk di dalamnya isi cabai itu Asem ya? kalau kita nggak hari ini nggak habis, dipakai besok itu udah Beda rasanya Oh, dan pahit gitu. Itu yang saya rasakan. Saya pernah merasakan itu di tempat teman saya. Jadi pas main saya rasain itu, kok baksonya ini, itu bakso kemarin udah beda rasa. Observasi dari Mas kami, semoga nanti dari video kita bisa ngajak teman-teman buat makan di sini. Amin, terima kasih banyak, saya juga terima kasih, dan semoga kalian sukses Amin, untuk amin. tugas ini ya. Amin. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih, Mas. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the